Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang rata-rata gabungan. Apa itu rata-rata gabungan? Rata-rata gabungan merupakan nilai rata-rata dari beberapa nilai rata-rata. Misalnya terdapat dua kelompok dengan nilai rata-rata data yang berbeda. Gabungan kedua nilai rata-rata itu juga akan memiliki nilai rata-rata. Nilai rata-rata dari dua kelompok tersebutlah yang disebut sebagai nilai rata-rata gabungan. Agar lebih paham, coba kalian perhatikan masalah berikut. Diketahui dua kelompok data, kelompok pertama terdiri dari N1 data dengan rata-rata X bar 1. Dan kelompok kedua berjumlah N2 data dengan rata-rata X bar 2. Nilai rata-rata dari seluruh data dari kedua kelompok tersebut adalah, kita tahu ya, rumus min atau rata-rata adalah X bar sama dengan sigma XI atau jumlah X dibagi N atau banyaknya data. Dengan kata lain, kita bisa membuat suatu rumus baru yaitu sigma XI atau jumlah X sama dengan N dikali X bar, N dikali rata-rata. Sehingga jika total data gabungan bisa kita hitung dengan N1 X bar 1 ditambah N2 X bar 2. Ya, sesuai yang ini ya. N dikali X bar. Jadi N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2. Ingat-ingat ini ya. Nah, rata-rata gabungan itu kan total data gabungan dibagi banyaknya data gabungan. Totalnya yang ini. Lalu banyaknya data gabungan adalah N1 ditambah N2. Maka kita dapat rumus ini. Rumus rata-rata gabungan. X bar gabungan atau rata-rata gabungan sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 dibagi N1 ditambah N2, di mana N1 adalah banyaknya data kelompok 1, X bar 1 adalah rata-rata kelompok 1, X bar N2 adalah banyaknya data kelompok 2, dan X bar 2 adalah rata-rata kelompok 2. Rumus inilah yang akan kita pakai untuk menyelesaikan masalah rata-rata gabungan. Kita ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama adalah nilai rata-rata dari 42 orang siswa adalah 6. Jika digabungkan 3 orang lagi yang nilai rata-ratanya adalah 8, maka nilai rata-rata yang sekarang adalah, ini kan menunjukkan ada kelompok pertama 42 orang yang rata-ratanya adalah 6. Dan ditambahkan lagi 3 orang, ini kelompok kedua, yang memiliki nilai rata-rata 8. Maka nilai rata-rata yang sekarang, inilah yang disebut dengan rata-rata gabungan. Kita punya rumus ini ya, tadi sudah dibahas rumusnya. N1 itu tadi 42, X bar 1 atau rata-ratanya adalah 6, terus N2-nya, kelompok kedua adalah 3, X bar 2-nya adalah 8. Maka tinggal kita masukkan ke rumus saja, 42 dikali 6 ditambah 3 dikali 8 dibagi 42 tambah 3. Sesuai dengan rumus yang ini ya. Jadi jumlahnya itu adalah 276 dibagi 45. Kalau dibagi kurang lebih hasilnya adalah 6,133, kita bulatkan saja menjadi 6,1. Jadi rata-rata yang sekarang atau rata-rata yang sudah gabungan dari kelompok 42 orang dengan kelompok 3 orang adalah 6,1. Contoh soal berikutnya adalah nilai rata-rata ulangan fisika sekelompok siswa adalah 50. Jika ditambah satu orang lagi yang nilainya 70, maka nilai rata-ratanya menjadi 51. Banyak siswa pada kelompok semula adalah, ini yang diketahui baru rata-rata pertama gitu ya. Lalu bertambah satu orang, berarti ini kelompok yang kedua adalah satu orang dan memiliki rata-rata 70. Maka nilai rata-ratanya menjadi 51, maka inilah yang disebut gabungannya, yang 51. Berarti di sini yang belum diketahui adalah N1 justru ya, N1. Yang mana bisa kita cari dengan rumus X bar gabungan juga, tinggal kita nanti cari N1-nya aja. Kita tulis dulu yang diketahui ya. N1-nya belum diketahui, ini yang disuruh mau kita cari. Lalu X bar 1 atau rata-rata yang pertama adalah 50. Ini N2 ini adalah tambahan satu orang. Berarti N2 sama dengan 1 dan nilainya adalah 70, berarti ini sebagai X bar 2-nya. Kita masukkan saja, satu lagi. Yang diketahui adalah rata-rata gabungan, sudah diketahui ya, 51. Berarti ini adalah
X bar gabungannya 51. Kita masukkan ke rumus, 51 sama dengan N dikali 50 ditambah 1 kali 70. 50 dari sini, 1 dari sini, 70 dari sini. Dibagi N tambah 1. N1 ditambah N2. N tambah 1. Ini kita sederhanakan lagi. 50 N kali 50 jadi 50N. 1 kali 70 jadi 70. Dibagi N tambah 1. Nah, ini kita kalikan silang. N tambah 1 dikalikan ke 51. Jadi seperti ini. Yang ini jadi 50N ditambah 70. Setelah itu kita kalikan 51 ke N jadi 51N. 51 dikali ke 1 jadi 51. Nah, yang sebelah kanan tetap ya. Selanjutnya kita kumpulkan yang ada N-nya. 51N dikurang 50N nih. Jadi gini. Terus 70 sama 51 kita satukan juga. 51 pindah ruas jadi dikurang 51. Sehingga kita punya N sama dengan 19. Kesimpulannya, banyaknya siswa pada kelompok semula adalah 19 orang. Sekian video penjelasan dari Ibu. Terima kasih sudah menyimak penjelasan yang Ibu sampaikan. Semoga kalian memahami ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.